Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari tidak semua laporan diproses polisi. Novel Bamukmin menyatakan tidak semua laporan ke polisi diproses sesuai hukum karena sudah ada 20 laporan yang disampaikan ke polisi, tidak ada yang diproses. Laporan yang diproses polisi hanya laporan yang memenuhi unsur-unsur pidana. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur pidana, tidak diproses, bahkan didiamkan saja perkara tersebut. Setiap perkara pidana berbeda-beda unsurnya, yaitu perkara pencurian, perkara penipuan, perkara korupsi, makar, pembunuhan, dan lain-lain. Semua itu unsurnya berbeda-beda satu dengan lainnya. Sebagai contoh, perkara pencurian mengandung 5 unsur, yaitu unsur pertama yaitu barang siapa yang dimaksud si pencuri, yang sehat jasmani dan rohaninya. Jadi kata barang siapa itu menunjukkan kepada pelaku pencuri tersebut yang sehat jasmani dan rohaninya. Tetapi kalau orang tersebut tidak sehat jasmani dan rohaninya, tidak bisa dituntut, karena seorang yang berpenyakit sakit jiwa sesuai keterangan dokter mencuri, membunuh pun dia tidak bisa dihukum karena apa yang dikatakannya itu tidak disadarinya. Itu makanya ini salah satu unsurnya ini. Baru unsur kedua, mengambil barang, yaitu berpindahnya barang tersebut ke tempat lain. Umpamanya seseorang mengambil sepeda motor dari tempat parkiran di mana barang tersebut sudah berpindah tempatnya, apakah 1 meter, 1 kilo, atau 20 kilo, dan seterusnya. Itu sudah memenuhi unsurnya. Tetapi kalau baru diparkir sepeda motor tersebut, baru dipegang-pegang, belum ada yang berpindah 1 meter pun, itu tidak bisa. Itu tidak memenuhi unsur itu. Jadi barang itu sudah harus berpindah tempat. Berpindahnya barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Jadi pada saat sepeda motor tersebut diambil atau diambil dan dibawa ke tempat lainnya tanpa seizin pemiliknya, baru memenuhi unsur. Kalau seseorang itu mengambil barang tersebut dengan seizin pemiliknya, yaitu sama juga yang disebut meminjam barang tersebut. Jadi tidak memenuhi unsur itu. Jadi barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Seluruhnya atau sebagian barang tersebut milik orang lain. Jadi seperti sepeda motor tersebut, di mana sepeda motor tersebut milik 2 orang, maka seluruhnya sebagian tersebut diambil orang lain, dijual tanpa seizin daripada yang lainnya tersebut. Itu namanya sudah masuk unsur. Mengambil barang tersebut untuk dimiliki sendiri, baik seluruhnya atau sebagian. Ini unsur kelima. Dan barang tersebut diambil untuk dimiliki sendiri, bukan untuk dibuat main-main begitu saja. Dimiliki sendiri dan dijual di pasar dan lain sebagainya. Jadi inilah 5 unsur ini yang disebut unsur daripada perkara pencurian. Demikian juga perkara lainnya ada unsur-unsurnya. Seperti perkara korupsi, di sini ada unsurnya siapapun, berarti menunjukkan pejabat yang melakukan korupsi tersebut yang sehat jasmani dan rohaninya. Di samping itu melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Dia mengambil uang korupsi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan uang yang diambil tersebut seluruh atau sebagian untuk dimiliki sendiri. Ada juga uang yang diambil tersebut, uang negara tersebut dimilikinya sendiri, untuk dimilikinya sendiri atau diberikan kepada anak istrinya ataupun kepada orang lain. Itulah yang namanya korupsi. Dan juga seluruh atau sebagian yang dikorupsi tersebut adalah
yang merugikan keuangan negara atau perusahaan negara. Inilah unsur, kalau ini unsur korupsi, perbuatan korupsi, sedangkan perbuatan pencurian tadi yang saya sampaikan tadi, semua kelima-lima tersebut, semuanya unsurnya itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi unsurnya berarti perkara tersebut tidak terbukti, maka perkara tersebut didiamkan saja. Bila ada laporan pencurian ke polisi, maka yang pertama diketahui polisi mempelajarinya adalah unsur pidananya, atau unsur pidananya ada atau tidak. Bila memenuhi unsurnya, pencurinya ditangkap dan diproses sesuai hukum berlaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Bila tidak cukup unsurnya, perkara tersebut tidak dilanjutkan atau tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Diduga laporan novel Bang Mukmin sebanyak 20 kali laporan, satu pun laporannya tidak ada yang memenuhi unsur pidana. Itu dugaan saya. Tetapi biasanya orang untuk menuding-nuding polisi sudah dilaporkan tapi tidak diproses katanya, seperti berpihak kepada orang lain tersebut. Padahal perkara tersebut karena tidak memenuhi unsur pidananya, maka tidak diteruskan perkara tersebut. Harapan saya untuk melaporkan perbuatan seseorang ke polisi harus memenuhi unsur pidana sesuai dengan laporannya. Sekian dan terima kasih.